Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Sawalunto Sijunjung termasuk wilayah Afdeling Solo dengan ibu kotanya Sawalunto. Afdeling Solo mempunyai beberapa onder Afdeling, salah satu di antaranya ialah onder Afdeling Sijunjung dengan ibu negerinya Sijunjung. Hal ini berlangsung sampai pada zaman pemerintahan Jepang. Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada bulan Oktober 1945 dibentuklah Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kotanya Sawalunto, yang wilayahnya mengikuti beberapa kewedanaan, yaitu Batu Sangkar, Padang Panjang, Solo, Sawalunto, dan Sijunjung. Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatera Barat berdasarkan surat keputusannya nomor .2 SK /9 /GN /IST tanggal 18 Februari 1949 membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawalunto Sijunjung, dengan Bupati Militer Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu, yang diresmikan pada tanggal 28 Februari 1949. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Bupati Militer Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu pada tanggal 24 Februari 1949 mengadakan rapat yang bertempat di Masjid Koto Gadang, Tanjung Bonai Aur, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat kurang lebih 20 orang. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: 1. Menunjuk pembantu dan staf penasehat Bupati Militer Sawalunto Sijunjung, yaitu M. Sarif Datuk Gunung Emas dari Tanjung Ampalu, M. Zen Datuk Bijo Dirajo dari Tanjung Ampalu, Haji Safei Idris dari Padang Lawe, dan Marah Tayab dari Sumpur Kudus. 2. Staf administrasi terdiri dari Hasan Basri dari kantor Camat Koto 7, Darwis dari kantor Camat Koto 7. 3. Staf perbekalan dan logistik terdiri dari Malin Dubalang, Wali Perang Tanjung Bonai Aur, Saidin Datuk Perpatih Suanggi dari Tanjung Bonai Aur, Jasam Gelar Pandito Sampono dari Tanjung Bonai Aur, Jamiruddin Mantari Sultan dari Tanjung Bonai Aur, dan Datuk Patih dari Tanjung Bonai Aur. Pada tanggal 17 Mei 1949, Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengadakan rapat di Sumpur Kudus. Dilanjutkan lagi dengan rapat khusus mengenai Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Dalam rapat khusus ini hadir tokoh-tokoh, antara lain Mr. Muhammad Rashid, Gubernur Militer Sumatera Barat, staf penasehat gubernur yaitu Juwir Muhammad dan Haji Ilyas Yakub, Tantuah Bagindo Ratu, Bupati Militer Sawalunto Sijunjung, anggota-anggota staf Bupati Militer Sawalunto Sijunjung, para wedana militer se-Kabupaten Sawalunto Sijunjung, yakni Haji Rusli Abdul Wahid, Wedana Sijunjung, Nurdin Datuk Majosati, Wedana Sawalunto, Rustam Effendi, Wedana Tanjung, dan lain-lain. Rapat tersebut melahirkan keputusan, antara lain: pertama,
Bupati Militer Sulaiman Tantuah Datuk Bagindo Ratu dipindahkan ke pemerintahan pusat. Kedua, Saudara Ahmad Jarjis Bebastani, Sekretaris Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati Militer Sawah Lunto Sijunjung. Ketiga, penggantian beberapa wedana dan camat. Mengingat perkembangan situasi saat itu, maka ibu kota Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung selalu berpindah-pindah tempat, antara lain di Tanjung Bonai Aur, Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Betung, Sibakur, Langki, Bulu Kaso, Lubuk Tarok, Palangki, dan setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ibu kota Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dipindahkan ke Sawah Lunto dengan Bupati Ahmad Jarjis Bebastani sesuai dengan perkembangan pemerintahan negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956. Kabupaten Militer Sawah Lunto Sijunjung ditetapkan menjadi daerah otonom Sawah Lunto Sijunjung dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, dibentuk Kota Padang Panjang, Payakumbuh, dan Sawah Lunto. Kota kecil Sawah Lunto beribu kota di Sawah Lunto. Kepala daerahnya dirangkap oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sawah Lunto Sijunjung. Tahun 1960, ibu kota Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dipindahkan dari Sawah Lunto ke Sijunjung. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, sebab pada tahun 1966, sesuai dengan persetujuan DPR GR nomor 10 tahun 1970, tanggal 30 Mei 1970, yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya nomor 59 tahun 1973. Ibu kota Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung. Selanjutnya, melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah tingkat 2 Sawah Lunto Sijunjung pada tanggal 25 November 1982 telah disepakati bersama bahwa tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Daerah tingkat 2 Sawah Lunto Sijunjung yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD nomor 13 garing KPTS garing DPRD strip SS garing 1982 tentang hari jadi Kabupaten Daerah tingkat 2 Sawah Lunto Sijunjung. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1984-1985, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung yang semula terdiri dari 9 kecamatan dimekarkan menjadi 13 kecamatan, yakni 9 kecamatan induk dan 4 kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan induk terdiri dari Kecamatan Talawi di Talawi, Kecamatan Sawah Lunto di Muaro Kalaban, Kecamatan Sumpur Kudus di Kumanis, Kecamatan Koto Tujuh di Tanjung Ampalu,
Kecamatan Empat Nagari di Palangki, Kecamatan Sijunjung di Sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang di Tanjung Gadang, Kecamatan Pulau Punjung di Sungai Dare, Kecamatan Koto Baru di Koto Baru, dan Kecamatan Perwakilan yang terdiri dari Kecamatan Perwakilan Sijunjung di Lubuk Tarok, Kecamatan Perwakilan Tanjung Gadang di Kamang, Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung di Sitiung, dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai. Dan pada tahun 1985 itu dibentuk pula suatu lembaga pemerintahan, yakni Pembantu Bupati Sawah Lunto Sijunjung Wilayah Selatan yang berkedudukan di Sungai Dare. Pembentukan lembaga pembantu bupati ini bertujuan memperlancar tugas-tugas yang diemban oleh bupati kepala daerah yang memimpin suatu wilayah kabupaten yang cukup dengan rentang kendali pemerintahan yang cukup sulit serta jauh dari ibu kabupaten. Namun selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka pada tahun 2000 lembaga kantor pembantu bupati ini dihapuskan kembali dari tatanan dan struktur organisasi pemerintah daerah. Kemudian, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1990, tanggal 1 September 1990, tentang perubahan batas dan luas Kota Madya Daerah Tingkat 2 Sawah Lunto, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, maka seluruh Kecamatan Talawi dan sebagian dari Kecamatan Sawah Lunto dimasukkan ke Kota Madya Daerah Tingkat 2 Sawah Lunto, sedangkan sisanya dibentuk menjadi satu kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kupitan. Setelah itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1995, Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai telah diubah statusnya menjadi kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai pada tanggal 22 November 1995. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Kecamatan Perwakilan Tanjung Gadang di Kamang telah diubah statusnya menjadi kecamatan definitif dengan nama Kecamatan Kamang Baru. Terakhir, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Nomor 8 Tahun 2000, Kecamatan Perwakilan Sijunjung di Lubuk Tarok diubah statusnya menjadi kecamatan definitif dengan nama Kecamatan Lubuk Tarok dan diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2000 oleh Bupati Sawah Lunto Sijunjung. Selanjutnya, sebagai suatu slogan yang menggambarkan corak budaya serta masyarakat Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung yang beragam, telah disepakati moto daerah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Nomor 14 garing DPRD strip SS garing 1987 tanggal 5 November 1987, dan surat keputusan tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 23 November 1988 nomor surat keputusan 050.23.815. Sedangkan untuk mencerminkan identitas Muaro Sijunjung sebagai ibu kota Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, maka DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sawah Lunto Sijunjung dengan surat keputusannya tanggal 21 April 1990 nomor 03 garing SK garing DPRD strip SS strip 1990 telah menetapkan ungkapan ciri khas Muaro Sijunjung Kota Pertemuan yang diartikan dalam akronim sebagai berikut: Permai, T tertib, musyawarah, A aman, dan N nostalgia. Selain itu, jika dipandang dari kondisi alamiah daerahnya, maka Muaro Sijunjung merupakan tempat bergabung dan bertemunya 3 aliran sungai, yaitu Batang Omilin, Batang Sukam, dan Batang Palangki. Adapun para pejabat Bupati Sawah Lunto Sijunjung sejak lahirnya kabupaten ini sampai sekarang sebagai berikut: Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu, Februari sampai dengan Mei 1949. Ahmad Jarjis Bebastani, Mei 1949 sampai dengan Maret 1950. Aminuddin Sultan Sarif, tahun 1950 sampai dengan 1952. Basrah Lubis, tahun 1952 sampai dengan 1954. Bagindo Darwis, tahun 1954 sampai dengan 1958. Kapten Mansur Sami, tahun 1958 sampai 1959. Arifai, tahun 1959. R. Sadi Purwo Pronoto, tahun 1959. R. Prayitno, tahun 1959. Daranin Sultan Rajo Adin, tahun 1960. Mawardi Sultan Mangkuto, tahun 1961 sampai dengan 1962. Mayor Sudarsin, tahun 1962 sampai dengan 1966. Kolonel Infanteri Jamaris Yunus, tahun 1966 sampai dengan 1980. Kolonel Infanteri Nur B. Pamuncak, tahun 1980 sampai dengan 1990. Kolonel Infanteri Zal Nofri, tahun 1990 sampai dengan 1995. Kolonel Infanteri Sahrul Anwar, tahun 1995 sampai dengan 2000. Kolonel Marinir Purnawirawan Darius Apan, tahun 2000 sampai dengan sekarang.
Dengan digulirkannya otonomi daerah yang luas dan nyata di daerah kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, maka wacana untuk pemekaran wilayah kabupaten kembali berkembang. Hal ini dimungkinkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan pengembangan daerah. Aspirasi masyarakat Sawalunto Sijunjung wilayah selatan yang menuntut dibentuknya kabupaten baru dengan nama Dharmasraya di wilayah selatan telah direspon secara positif oleh DPRD Kabupaten Sawalunto Sijunjung melalui keputusan Dewan yang merekomendasikan dibentuknya Kabupaten Pemekaran di wilayah selatan Kabupaten Sawalunto Sijunjung dengan nama Kabupaten Dharmasraya. Secara hierarkis, aspirasi ini diteruskan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya dibahas oleh Departemen Dalam Negeri dan DPR RI di Jakarta. Dan setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan dan proses yang panjang, akhirnya keinginan yang cukup lama bagi masyarakat Sawalunto Sijunjung wilayah selatan untuk terbentuknya Kabupaten Dharmasraya terkabul dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yang menyatakan pemekaran bagi 25 kabupaten di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Dharmasraya. Setelah pemekaran wilayah, Kabupaten Sawalunto Sijunjung tinggal 8 kecamatan, yaitu Kupitan, Ampat Nagari, Lubuk Taro, Sumpur Kudus, Sijunjung, Koto Tujuh, Tanjung Gadang, dan Kamang Baru. Sedangkan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Koto Baru, Sungai Rumbai, Sitiung, dan Pulau Punjung, dengan ibu kota kabupaten di Pulau Punjung. Berikut adalah data wilayah Kabupaten Sawalunto Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran wilayah.